Hai, jumpa kembali dengan saya Ike Farida dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum Indonesia. Kali ini kita masih membahas mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang PP nomor 35 tahun 2020 yang mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, mengenai alih daya, mengenai kerja lembur, dan mengenai PHK. Meskipun setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemerintah diberikan waktu untuk memperbaiki pembuatan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, tapi hal tersebut tidak menjadikan Undang-Undang Cipta Kerja pada saat ini tidak berlaku, tapi Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Karena kebetulan salah satu pengurus dari Serikat Pekerja adalah kakaknya, maka Badi dan kakaknya menggunakan bendera Serikat Pekerja untuk kemudian bernegosiasi dengan perusahaan. Kemudian akhirnya hasil mediasi pendek cerita mengatakan bahwa Badi sudah selesai masa PKWT-nya karena perusahaan juga sudah memberikan semua hak Badi, yaitu upah berjalan, hak-hak seperti cuti yang belum diambil misalnya ketika ada hak cuti. Hai, jumpa kembali dengan saya Ike Farida dalam Indonesia Law Study. Kali ini kita masih lanjut ke pembahasan kasus kedua atau part 2. Kemudian untuk kasus yang kedua, saya persingkat. Kasus yang kedua yang ingin saya bahas di sini adalah mengenai melakukan dua jenis pekerjaan. Kan kalau PKWT seharusnya tidak boleh dong melakukan dua jenis pekerjaan, seharusnya hanya melakukan satu jenis pekerjaan. Nah, ketika pekerja kemudian komplain ataupun kemudian mengajukan permintaan kepada perusahaan untuk melakukan perundingan dan menyatakan bahwa pekerjaan saya yang saya lakukan adalah pekerjaan yang masuk ke dalam kategori PKWTT karena saya melakukan lebih dari satu pekerjaan. Ketika kita ingin menyampaikan hal tersebut kepada perusahaan, ada baiknya itu jangan sampai PKWT Anda diulang-ulang berkali-kali dan Anda tidak menyampaikan keberatan. Karena ketika kita tidak menyampaikan keberatan, tapi ketika sudah tidak diperpanjang kemudian kita baru menyampaikan keberatan, itu niatnya tidak terlihat, niat baiknya. Jadi kalaupun kita keberatan dengan adanya dua pekerjaan yang menurut kita itu adalah pekerjaan-pekerjaan semua utama, oleh karenanya silahkan sampaikan ke perusahaan. Ketika ditanya apakah hal ini bisa menang di pengadilan, pengadilan PHI, jawabannya adalah tentu saja, asalkan cukup bukti, cukup saksi, dan yang utama adalah jenis perselisihan tersebut masuk ke dalam 4 jenis kategori perselisihan hubungan industrial. Adapun hukum acara dalam PHI ini ada beberapa langkah atau tahapan atau step. Step pertama yaitu perundingan bipartit harus dilakukan dan ini harus masuk ke dalam skop apakah hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK ataupun perselisihan serikat pekerja. 4 skop ini harus dipenuhi. Ketika pekerja mengatakan bahwa saya melakukan 2 pekerjaan lebih dan saya melakukan melakukan pekerjaan PKWTT, maka apakah masuk ke dalam yang perselisihan tadi itu harus diingat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah stage yang kedua yaitu tripartit, di mana undang-undang di Indonesia itu mengakui adanya mediasi, arbitrasi, kemudian konsiliasi. Nah, lakukanlah step itu. Tapi terus kemudian step ketiga adalah yaitu di pengadilan hubungan industrial. Ketika masuk ke pengadilan hubungan industrial, itu hukum yang ada adalah hukum acara perdata umum, yaitu siapa yang menggugat dia yang harus menyampaikan bukti-bukti. Bukti-bukti harus lengkap. Jadi sebelum kita melakukan gugatan, kita harus yakinkan bukti-bukti kita semua sudah punya. Kalau dikatakan bahwa saya adalah pekerja PKWTT, harus diingat ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa apabila seorang pekerja mengatakan ataupun serikat pekerja mengatakan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada pekerja tersebut adalah termasuk ke dalam pekerjaan PKWTT, maka yang harus dilakukan adalah mintalah Disnaker untuk melakukan eksaminasi, untuk melakukan penelitian masuk ke dalam perusahaan, kemudian melakukan evaluasi, mengecek data-data, kemudian meminta pendapat dari mereka.
ya apakah memang betul ada pelanggaran atau tidak. Kalau terbukti ada pelanggaran, baru Anda bisa mengajukan gugatan ke PHI dan kemungkinan menang lebih besar. Demikian kali ini dari saya dalam Indonesia Legal Study. Kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Sampai jumpa. Salam.